Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pembacaan firman kita hari ini, pemberitaan firman kita pada hari ini akan saya mulai dengan menampilkan sebuah penemuan dari ilmu pengetahuan khususnya tentang perkembangan anak-anak. Di dalam ilmu perkembangan anak ada satu teori yang dimunculkan yaitu tentang permanensi objek. Apakah itu permanensi objek? Permanensi objek adalah kemampuan di dalam kehidupan kita untuk meyakini bahwa satu objek itu permanen. Satu objek itu tetap ada walaupun kita tidak melihatnya. Misalnya, saya sekarang ada di sini. Saya ada di sini dan saya tidak melihat rumah saya. Tetapi saya bisa meyakini bahwa rumah saya hari ini, saat ini juga ada. Permanen, ada walaupun saya tidak melihatnya. Itulah yang disebut dengan kemampuan permanensi objek. Dan kemampuan ini akan bertumbuh tidak serta-merta ada di dalam anak-anak pada waktu dia lahir. Penelitian menunjukkan mungkin 6 bulan ke atas walaupun itu masih diperdebatkan. Oleh sebab itu tidak heran seorang anak bayi yang belum punya kemampuan permanensi objek, pada waktu ia tidak melihat ibunya, ia bisa menangis meraung-raung. Ia bisa menangis dengan tangisan yang begitu menderita. Kenapa? Karena dia berpikir saat itu ibunya hilang. Ibunya tidak ada. Karena dia belum punya kemampuan permanensi objek. Jadi kemampuan permanensi objek ini membantu kita untuk meyakini bahwa sesuatu itu ada walaupun kita tidak melihatnya. Hari ini kita akan belajar tentang iman. Dengan penemuan dari ilmu perkembangan anak ini, saya mengambil kesimpulan permanensi objek itu menunjukkan bahwa ketika Allah mensyaratkan kita harus hidup oleh iman, Allah itu sudah berikan modal besar di dalam hidup kita. Kalau Allah mensyaratkan dalam mengikut Dia, maka iman percaya kepada Dia, percaya kepada jalan-jalan Allah yang kadang-kadang tidak kita lihat di dalam hidup ini secara jelas, sebenarnya kita sudah dikasih modal untuk bisa beriman dengan kemampuan permanensi objek itu. Sedikit kesimpulan yang lain, saya menyimpulkan juga bahwa perintah Tuhan itu tidak pernah mengada-ngada. Dan perintah Tuhan tidak pernah ngawur. Kalau kita membaca Alkitab kita dan kita menemukan perintah-perintah Tuhan, itu pasti ada tujuannya. Dan Tuhan sudah membekali kita dengan kemampuan untuk kita bisa melakukan perintah-perintah itu. Nah, kembali tentang iman, saya juga percaya. Kalau Allah sepertinya mensyaratkan, kalau kita membaca di dalam Alkitab dan kita menemukan, iman adalah syarat untuk kita bisa mengikut Tuhan seumur hidup ini. Maka sebenarnya pada saat yang sama Tuhan sudah kasih modal, Tuhan juga yang akan memampukan kita. Dan teks yang akan kita baca pada hari ini akan semakin menguatkan kita. Bagaimana kita memiliki iman yang benar di dalam mengikut Yesus. Teks yang akan kita baca pada hari ini kita akan ambil di dalam Markus 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Hari ini izinkan saya tidak membaca ayat-ayatnya terus berurutan dari ayat 14 sampai ayat ke-29. Lalu kemudian saya membuat poin 1, poin 2, poin 3. Tetapi izinkan hari ini bersama-sama, mari kita mengekspos ayat itu, mari kita menggali bersama-sama bagian-bagian Alkitab dan kemudian nanti di dalam beberapa ayat kita coba menggali lebih dalam dan saya berharap kita menemukan sebuah kebenaran indah yang memerdekakan kita hari ini. Dan saya akan mulai dengan menunjukkan di ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Ayat 23 ini menarik. Kenapa? Karena ini berisi sebuah kalimat yang dituliskan yang diperkatakan oleh Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebuah kalimat yang ditutup dengan tanda perintah. Pada waktu Yesus berkata-kata dengan seseorang ini, yang lawan bicaranya ini, Yesus berkata kepada dia, kamu itu bisa hidup hanya oleh karena iman.
Kalau kamu percaya, maka tidak ada yang mustahil di dalam hidupmu. Ini semakin menegaskan bahwa iman adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepercayaan, faith, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini. Yang harus menjadi sebuah langkah kehidupan ini. Dan dasar untuk kita berharap atas segala sesuatu. Itulah iman. Dan Yesus tegaskan itu kepada lawan bicaranya. Tetapi menarik Ibu Bapak Saudara sekalian, di ayat yang ke-23 ini adalah rangkaian kalimat. Kalimat ini yang saya tampilkan masih sepotong. Karena ada kalimat sebelumnya. Dan saya percaya ketika Markus menuliskan kalimat-kalimat ini, maka ia punya maksud. Dan kalimat sebelumnya itu berbunyi demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, dan kemudian kalimat itu ditutup dengan tanda tanya. Sebuah kalimat yang jelas itu sebuah berisi pertanyaan. Jadi sepertinya Yesus sedang bertanya kepada lawan bicaranya dan dia bertanya kepada dia, kamu mempertanyakan aku, kamu meragukan kekuatanku, kamu bertanya, aku bisa. Jadi ini adalah sebuah kalimat yang jelas Yesus sepertinya sedang menunjukkan kepada lawan bicaranya bahwa hidupnya juga dipenuhi oleh yang namanya keraguan, doubt. Jadi ini adalah sesuatu yang indah untuk kita mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam satu frase ini, dalam satu ayat ini ada dua kalimat yang sepertinya berseberangan. Walaupun kalau kita teliti bahwa sebenarnya bukan sebuah kalimat yang bertentangan. Di satu sisi kalimat ini adalah satu kalimat yang berisi tuntutan untuk bisa beriman, bisa percaya. Dan tentu kita sering dengar, ayo jadilah orang Kristen yang punya iman yang kuat, iman yang besar, iman yang hebat. Tetapi di satu sisi, sepertinya Yesus sedang membukakan kondisi di dalam hati lawan bicaranya. Bahwa hidupnya bukan hanya dipenuhi oleh kepercayaan atau iman, tapi hidupnya juga banyak dipenuhi oleh keraguan-raguan. Kalau saya bayangkan hidup saya mengevaluasi hidup saya, kalau saya boleh gambarkan dengan gambar saya seperti ini. Di satu sisi saya itu kadang-kadang bisa menjadi orang, saya kalau lihat di gambar itu ya, itu gambarnya kayak baterainya full charge gitu. Kalau urusan dengan iman, kadang-kadang baterai saya itu bisa penuh. Saya bisa percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Namun seringkali dan banyak kali justru yang saya alami juga, saya sepertinya baterai saya itu kalau urusan iman tuh lowbat. Penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakpercayaan, apalagi di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Ini adalah sebuah kenyataan. Sepertinya perjalanan iman itu bukan satu perjalanan iman yang begitu kuat, yang tidak tergoncangkan, iman yang mantap, iman yang solid, yang hari ini solid, yang besok terus solid, terus selamanya. Tetapi ternyata itu perjalanan hidup ini bercampur antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Antara iman dan keraguan-raguan. Tapi apakah ini bertentangan? Mari kita lihat bersama-sama dan mari kita memperhatikan latar belakang dari ayat 23 ini. Dan saya akan menggunakan beberapa gambar yang akan menunjukkan ekspresi. Gambar ini dipakai biasanya untuk mengajar anak-anak, mengajar sekolah minggu. Dan entah kebetulan atau tidak kebetulan, saya mendapati yang melukis atau yang membuat gambar ini mampu menampilkan ekspresi-ekspresi yang tepat. Dan saya akan tunjukkan itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat terlebih dahulu dari ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ini ada satu kisah, ada satu kerumunan murid-murid dengan beberapa ahli kitab dan juga ada seorang bapak, mereka sedang bersoal jawab. Dan mereka sepertinya sedang ada masalah. Dan Yesus mendekati mereka dan bertanya, ada masalah apa? Dan pada waktu Yesus bertanya ada masalah apa, bapak yang menjadi sumber dari permasalahan itu pada waktu itu, dia muncul.
Ya, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Jadi rupanya hari itu ada seorang bapak yang sedang galau, sedang berbeban berat. Ia memiliki seorang anak yang dirasuk oleh roh yang membisukan dia, membisukan anak itu. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang sulit tentunya. Saya membayangkan ada seorang bapak memiliki anak yang sakit dan sakitnya ini sepertinya sakit yang tidak wajar. Ada banyak orang yang mempertentangkan, ini bukan masalah tentang roh ya, bukan, tetapi itu penyakit ayan atau epilepsi biasa. Tetapi tentu kita tidak perlu ada bingung dengan perdebatan itu. Seringkali iblis itu menggunakan hal-hal yang sudah ada dalam kehidupan seseorang, memakainya, mengeksploitasi untuk menyiksa orang tersebut. Jadi ini yang terjadi dalam kondisi anak itu. Dikatakan di situ roh itu bisa membanting, menyerang, dan kemudian seperti penyakit epilepsi itu anak itu bisa mulutnya berbusa dan giginya berketakan begitu. Sangat menyedihkan kondisi. Bahkan dikatakan membuat anak itu bisu, dan di ayat yang selanjutnya kita akan bisa lihat sampai juga anak itu menjadi tuli. Sebuah kondisi yang begitu sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Sulit sekali. Ya. Saya punya anak dan saya pernah mengalami ketika anak saya sakit gitu. Tetapi itu hanya satu momen dia sakit dan kemudian segera dia sembuh. Saya bayangkan anak ini sakitnya sudah cukup lama. Dan tentu kalau kita lihat dari ekspresi bapaknya itu sepertinya tangannya sudah terbuka begitu ya. Tangannya terbuka, mukanya sudah lemas begitu. Dan dia seperti sudah putus asa di dalam hidup ini. Nah, apa yang Yesus lakukan? Ketika dia mendengar bahwa murid-muridnya sudah dimintain tolong tetapi murid-muridnya tidak bisa menolong, Yesus yang pertama lakukan adalah di ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Ketika Yesus mendapatkan laporan atau keluh kesah dari sang bapak, maka Yesus segera menoleh kepada murid-muridnya dan dia menegur murid-muridnya, "Kamu adalah angkatan yang tidak beriman," dikatakan di situ. "Berapa lama lagi kamu tuh menjadi angkatan yang tidak percaya?" Ya, sebuah teguran yang menunjukkan sekali lagi bahwa iman adalah hal yang penting bagi Yesus. Tapi mungkin saya tidak akan banyak mengekspos di bagian ini. Mari kita lihat lanjutan dari kisah antara Yesus dengan si bapak itu. Dan ketika Yesus meminta anak itu dibawa datang kepada dia, maka kemudian ada satu manifestasi yang terjadi, anak itu mulai berguling-guling, dikatakan itu berguling-guling ya, terpelanting, terguling-guling. Jadi badannya muter kanan, muter kiri, muter-muter, dan kemudian mulutnya berbusa. Bapak Ibu Saudara kalian, saya percaya kalau kita menjadi Yesus pada waktu itu ya, walaupun kita tidak pernah bisa jadi Yesus, yang kita lakukan apa? Kita langsung datang kepada anak itu dan kemudian kita akan tengking kuasa gelap itu, kemudian kita akan mulai sembuhkan anak yang sedang sakit itu. Tetapi yang menarik perhatian saya, dan saya berharap Anda bisa mulai memperhatikan ini. Di ayat selanjutnya, yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi justru adalah kita akan melihat satu ekspresi muka. Dari gambar ini, tolong perhatikan. Ada satu ekspresi muka Bapak yang sepertinya mengarahkan pandangannya ke satu fokus, kepada satu titik dan kepada satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Apa yang terjadi? Alkitab menceritakan demikian. Ayat 20-22. Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat, ada pengulangan sedikit. Anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling, sedang mulutnya berbusa. Tadi saya katakan, kalau ada kondisi seperti ini harusnya Yesus langsung
melakukan mujizatnya, menyembuhkan anak itu. Tetapi yang Yesus lakukan di ayat itu dituliskan, Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Coba mari kita pikirkan, kita berhenti sejenak dan kita stop di sini. Ada anak yang sedang sakit, dirasuk oleh roh yang membisukan dia, sedang berguling, semua tentunya panik. Si ayah juga panik. Yesus bukan segera datang kepada anak itu dan langsung melakukan mujizat kesembuhan itu. Yesus justru mendatangi sang bapak dan berkata, sudah berapa lama anakmu ini mengalami seperti ini? Sudah berapa lama? Yesus bertanya. Kalau saya memikirkan ayat ini, merenungkannya beberapa waktu ketika mempelajari atau menggali firman ini. Sebenarnya inilah Yesus. Dia ingin dikenal sebagai satu pribadi yang hangat. Dia mau dikenal menjadi satu pribadi yang dekat. Dan ini kesempatan ketika si bapak itu mengalami satu masalah, bahkan ketika masalah itu menjadi semakin besar, anak itu menunjukkan gejala manifestasi seperti itu. Justru di saat itulah saat yang tepat untuk Yesus menarik perhatian dari si bapak itu, dari masalah, dari kehidupannya, bahkan dari pikirannya, dari kekuatannya sendiri. Ditariknya perhatiannya untuk fokus kepada Yesus. Dia bertanya, Pak, kapan anakmu itu sakit? Ayo cerita sama aku. Yesus suka kalau ada anak-anaknya itu datang kepada dia dan bercerita tentang pergumulan hidup ini. Ia adalah satu pribadi yang dikatakan Alkitab menceritakan dia menyebut dirinya, aku ini sahabatmu. Bahkan sahabat yang sudah memberikan yang terbaik yaitu nyawaku. Dan tidak hanya nyawaku yang aku berikan, aku memberikan waktu untuk aku mau mendengarkan keluh kesahmu. Hari ini kalau engkau sedang mengalami pergumulan berat sekali, apapun juga engkau alami hari ini, ketahuilah ada satu pribadi yang rindu menjadi sahabat dekatmu, yang siap mendengar semua cerita, curhatan-curhatanmu. Dia siap, itulah pribadi yang ingin dikenal dengan dekat. Dan kadang-kadang melalui masalah yang berat itu, baru di situ kita ini bisa betul-betul fokus. Lihat ekspresi Bapak tadi, betul-betul sepertinya matanya hanya tertuju kepada Yesus. Dan ketika ia sadar, di hadapannya ada satu pribadi yang menawarkan dirinya. Dia tidak hanya menawarkan kuasanya, bukan. Yesus tidak hanya menawarkan kuasa mujizatnya, tapi Yesus menawarkan dirinya. Ayo datang sama aku, ayo cerita sama aku. Dia tidak sekadar menawarkan kehebatan kuasanya, tidak. Dia menawarkan keseluruhan pribadinya untuk dikenal dekat, untuk bisa dinikmati oleh si Bapak itu. Di saat itulah kesadaran akan kehadiran Yesus di dalam hidup sang Bapak itulah akhirnya membuat sang Bapak itu bisa berkata seperti yang ayat tadi katakan. Sejak masa kecilnya guru, sejak masa kecilnya Rabi, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Dan kemudian keluarlah satu jeritan dalam hatinya yang dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong kami, tolong anak kami, kasihani kami. Kami sudah tidak tahan, kami sudah tak sanggup lagi. Kasihanilah kami. Sebuah jeritan yang tulus, sebuah jeritan yang betul-betul penuh dengan rasa putus asa, tapi itu dipersembahkannya kepada seorang pribadi yang bisa begitu dekat dengan dia, yaitu Yesus. Wah, luar biasa. Saya suka sekali membaca bagian firman Tuhan ini. Apalagi setelah itu firman Tuhan mencatat demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan gambar ini. Ya, sekali lagi gambar-gambar ini puji Tuhan ya, ada orang yang menggambarkan dengan cukup indah yang saya pikir bisa menampilkan ekspresi. Ketika Yesus mendengar teriakan dari si Bapak untuk dia menolong Bapak itu, mengasihani Bapak itu. Maka yang dilakukan oleh Yesus, saya ikut dengan gambar ini. Yesus sepertinya merangkul Bapak itu. Menepuk pundak dari Bapak itu. Dan kemudian keluarlah perkataan di ayat 23 yang tadi kita sudah baca. Dikatakan di situ pertama kali ia berkata, jika aku dapat,
Jadi yang pertama yang keluar adalah pada waktu dia menepuk pundak si bapak yang minta tolong, yang minta belas kasihan Yesus dengan berkata, kalau engkau dapat Yesus tolong aku. Pada saat itu Yesus menegur, tapi tegurannya begitu lembut Bapak Ibu sekalian. Dia tegur dengan merangkul bapak itu. Dan dia berkata, "Hei bro, kamu bilang kalau aku dapat bro. Kalau aku bisa menolong kamu bro." Wah ini saya ekspresikan seperti itu. Dia sambil merangkul bapak itu sambil mungkin pundaknya ditepuk-tepuk gitu. "Kamu bilang bro kalau aku bisa menolong kamu." Yang pertama yang keluar dari Yesus adalah teguran. Sepertinya menegur. Mengingatkan, kamu ragu-ragu sama aku. Tapi yang kedua kemudian juga dia katakan, "Bro, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadaku." Tidak ada yang mustahil. Artinya bro, kalau kamu percaya sama aku, semua bisa terjadi di dalam hidupmu. Nah, izinkan saya di dalam bagian teks ini, saya ingin menampilkan, boleh-boleh saja ya kita membangun sebuah teologi gitu ya, rancang bangun teologi ya. Saya menyebutnya, ini saya menawarkan, kita kan tidak harus mendapatkan pengajaran teologi dari barat saja misalnya ya. Kita juga bisa membangun teologi kita juga dari pembacaan, dari belajar firman. Ya, ini saya tawarkan saja. Ini masih dalam pergumulan saya. Saya menyebutnya dengan teologi tepukan tangan, gitu ya. Semoga supaya mudah diingat. Teologi tepukan tangan. Kenapa? Ya karena seperti Yesus sedang menepukkan tangannya ke bahu dari bapak itu, gitu. Ya. Apa maksudnya teologi tepukan tangan itu? Maksud saya begini. Teologi tepukan tangan itu singkatan sebenarnya. Tepukan tangan itu singkatan dari teguran penuh kasih karunia dan tangan kuasa Yesus. Sebuah teguran pada waktu menepukkan tangan itu Yesus menegur. Tetapi teguran itu penuh dengan kasih karunia dan teguran itu penuh dengan penyataan kuasa tangannya. Tepukan atau teguran kepada seseorang yang ditujukan untuk menyadarkan dia akan keberadaannya yang lemah, peragu dan butuh belas kasihan. Pada waktu Yesus menepuk itu dia mengingatkan, dia membangkitkan kesadaran pada orang tua itu, kepada bapak itu. Ya kamu peragu, ya kamu sadari kamu lemah dan kamu tak berdaya. Tapi pada saat yang sama, tepukan tangan itu, namun saya bacakan ya definisi dari teologi tepukan tangan ini, namun juga merupakan tepukan atau panggilan agar dia memandang kepada Yesus yang penuh belas kasihan kepadanya. Dan dia akan dimampukan untuk percaya bahwa hanya tangan kuasa Yesus yang sanggup menolong dia. Jadi ini sebuah teologi atau satu kebenaran tentang Yesus, tentang Allah, yang begitu jelas ketika Yesus sedang menepuk bahu atau pundak dari sang bapak itu. Dia sedang menegur dia, menyadarkan betapa lemahnya kamu, betapa imanmu itu kecil, imanmu itu penuh dengan keraguan, bercampur dengan kerapuhan. Tetapi tidak apa-apa, ayo datang sama aku. Ini pandang wajahku. Dan sekarang lihat tanganku. Tanganku sendiri yang sanggup menolongmu. Ayo. Nah, ini satu kebenaran yang indah bagi. Kalau saya sedikit masuk ke dalam parenting misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, dalam parenting orang tua gitu. Ini pergumulan saya cerita pergumulan saya. Pada waktu saya menegur anak-anak saya, ketika saya mendisiplin anak-anak saya kadang-kadang hanya berkata-kata teguran itu adalah bla 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 bla. Ini kalau saya gambarkan ini ya, ini tegurannya seperti ini. Saya cuma ngomong sama mereka, kamu ini salah, kamu ini dosa, kamu melanggar firman. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sudah melakukan ini. Saya hanya menegur yang menurut teori-teori pendidikan bisa jadi benar. Misalnya hanya menegur untuk membangkitkan kepercayaan dirinya dia. Menegur hati-hati supaya dia nggak sakit hati. Atau kadang-kadang menegur dengan cara yang justru menghancurkan hidupnya. Tetapi hari ini di dalam dunia parenting, saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebuah contoh bagaimana Yesus menegur seorang bapak tadi. Tegurannya menggunakan tadi teologi tepukan tangan tadi. Pada waktu kita menegur, nih gambarnya saya tampilkan. Kenapa tidak justru kalimat yang keluar dari teguran kita itu adalah bicara tentang kasih karunia Tuhan. Bicara tentang kuasa Yesus. Pada waktu ini saya tahu ini tidak mudah. Saya sendiri sampai hari ini sebagai seorang bapak
pada waktu saya mendisiplin, saya selalu berdoa terlebih dahulu, Tuhan tolong aku. Setiap kali teguran atau kalimat yang keluar dari mulutku. Bukanlah kalimat-kalimat yang hanya dipenuhi oleh hikmat manusia. Kalimat-kalimat dipenuhi dengan teori-teori pendidikan belaka. Tetapi yang keluar dari mulutku adalah mampu menegur anakku dengan tepat. Bahwa ia adalah seseorang yang perlu kasih karunia Tuhan. Namun pada saat yang sama, kuasa tangan Yesus itu terkedang melindungi dia. Ini satu pelajaran yang penting. Saya ingat beberapa hari yang lalu, anak saya ketika kami sedang membaca firman Tuhan bersama-sama, tiba-tiba dia ngambek, bahkan menangis. Lalu dengan jengkel mamanya bertanya, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu ngambek? Dan kemudian dia justru tambah menangis. Singkat cerita, maka di situ muncul satu kalimat, dia malas membaca. Waduh, bayangkan anak pendeta malas membaca firman Tuhan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendeta, harga diri saya tersobek-sobek. Saya emosi, saya marah, tapi di saat itulah, kok pas saya lagi menyiapkan atau sedang bergumul dengan membangun rancang teologi tepukan tangan ini. Gitu. Di situ saya bergumul, oh Tuhan, saya hanya menuding dia dan memperkatakan kemalasan itu. Kamu tidak akan berhasil jadi orang kalau kamu malas. Tetapi saya lupa membawa dia untuk datang ke dalam kasih karunia Tuhan. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang itulah manusia. Mudah malas, mudah tidak bergairah. Hari ini bisa senang pada firman Tuhan, besok begitu tidak suka dengan firman Tuhan. Tapi justru di saat itu Injil harus diberitakan. Kasih karunia Allah perlu diberitakan kepada mereka, kepada dia. Inilah yang Yesus lakukan, yang perlu kita contoh. Dan indahnya ketika Yesus melakukan ini, dia menegur dengan penuh kasih karunia. Tetapi juga dia menegur, membawa dengan sebuah panggilan untuk membawa orang tua itu, untuk sang bapak itu untuk datang kepada kuasa Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Di ayat yang ke-24 dicatat seperti ini. Segera ayah anak itu berteriak. Kemudian tiba-tiba si ayah itu, kalau digambar itu, si ayah itu tiba-tiba tersungkur di hadapan Yesus. Yang tangan yang kirinya memegang badan anak itu untuk menunjukkan ini loh Tuhan kondisi hidupku. Tetapi perhatikan tangan yang satunya mengarah kepada Yesus dan dia berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wah, ini satu gambaran yang bisa menggambarkan, satu scene yang indah. Tangan yang kiri sepertinya dia sedang berkata, Tuhan aku mau belajar percaya tetapi kondisinya seperti ini. Keadaanku seperti ini. Tolong aku. Yang satu dia minta tolong kepada Yesus. Tolong aku Yesus supaya aku bisa tetap percaya kepada Engkau walaupun kondisiku berat. Wah. Ini sebuah pelajaran yang indah. Saya percaya pada waktu Markus menuliskan ini, seperti tepat ini disebut Injil Markus, dia sedang memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia sedang memberitakan bahwa kita ini sekali lagi adalah manusia yang tak berdaya. Kita terhimpit dan kita butuh untuk ditolong Tuhan. Bahkan untuk percaya saja, untuk beriman saja, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukur di dalam Ibrani 12 ayat 2 disebutkan Yesus itu adalah pencipta dan penyempurna iman kita. The author dan the perfecter of faith. Itulah Yesus. Dia juru selamat kita. Dia yang akan menciptakan, membangkitkan iman dan menyempurnakan iman di dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Yesus bangkitkan terlebih dahulu iman di dalam diri sang Bapa sebelum Yesus melakukan mujizatnya menyembuhkan sang anak. Itu cara kerja Yesus. Hari ini Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau engkau sedang hidup di dalam keraguan, sadarilah itulah kenyataan hidup ini. Itulah kita. Anda boleh tanya semua hamba Tuhan yang pernah menyampaikan firman Tuhan yang pernah Anda dengar. Apakah mereka pernah ragu di dalam hidup ini? Saya pastikan, ya. Tidak ada satupun dari hidup kita, bahkan seorang hamba Tuhan pun yang memiliki iman yang begitu kuat sampai tidak ada keraguan sama sekali. Kenyataan dari hidup Bapak ini sama dengan kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara sekalian.
Dan yang menarik adalah oleh sebab itu Yesus bangkitkan yang pertama apa? Dia bukan sembuhkan anak itu, tapi ia bangkitkan iman bapaknya lebih dulu. Ini juga menjadi pola. Pada waktu kita sedang ragu, maka sebenarnya yang kita perlu doakan terlebih dahulu adalah apa? Bangkitkan Tuhan iman di dalam hidupku. Engkau adalah pencipta dan penyempurna iman. Tolong aku yang tidak percaya, ini, tolong aku Tuhan, tolong aku Yesus. Itu yang kita perlu doakan. Begitu juga, kalau hari ini engkau melihat ada orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupannya, sedang begitu ragu-ragu dalam hidupnya, hari ini begitu dipenuhi dengan ketidakpercayaan di dalam hidupnya hari-hari ini, maka berdoalah untuk dia. Bukan sekadar masalahnya selesai, tapi berdoa yang pertama supaya imannya dibangkitkan oleh Yesus. Biarlah Yesus juga menjadi pencipta dan penyempurna iman dari orang yang sedang kita doakan itu. Berdoa untuk ini. Dan luar biasanya di dalam ayat 25-27 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ketika Yesus memerintahkan itu dengan kuasa tangannya, dengan kuasa perkataannya, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu anak itu bangkit sendiri. Di gambar ini juga ditunjukkan bagaimana kuasa tangan Yesus akhirnya menjamah, memegang dan membangkitkan anak dan mengusir roh yang menguasai dari anak itu. Kuasa tangan Yesus dinyatakan. Yang pertama dia bangkitkan iman dari sang bapak. Yang kedua dia sembuhkan anak yang kerasukan roh itu dari sakit penyakitnya. Itulah tangan Yesus. Oleh sebab itu ketika nanti di akhir cerita ini, dikatakan di situ di ayat yang ke-28-29. Ketika Yesus sudah di rumah, singkat ceritanya itu sudah berubah, jadi scene-nya berubah. Murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir roh itu? Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ada yang berkata tafsirannya macam-macam ya. Ini bicara tentang pengusiran setan dan segala macam. Tapi kalau kita membaca ini dari seluruhan konteks ayat, satu pasal ini dan kemudian kalau kita membaca dalam konteks pasal-pasal sebelumnya yang tadi saya sudah beritahu di awal bahwa Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang iman, maka sebenarnya yang dimaksud diusir dengan berdoa adalah karena mungkin saking biasanya murid-murid itu mengusir setan, dia sudah tidak lagi melakukannya dengan mengandalkan kuasa Yesus sendiri. Berdoa itu bukankah berdoa itu dalam teologinya Markus, dalam Injil Markus itu selalu menggambarkan tentang kebergantungan kepada kuasa Allah. Dan itu mungkin yang tidak dipraktekkan oleh murid-murid. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan hidup ini sebenarnya kita ini bisa ragu-ragu. Tetapi pada saat yang sama kuasa tangan Yesus itu selalu menopang kehidupan kita. Amin, amin. Nah saya mau menyimpulkan ya. Sekali lagi hari ini saya tidak memberikan tips-tips bagaimana kita memiliki iman yang kuat atau lepas dari keraguan. Tapi sekali lagi saya hanya ingin mengungkapkan sebuah kisah tentang iman. Dan bagaimana Yesus sendiri yang mengajar iman di situ. Maka saya menyimpulkan dengan gambar ini. Ya, kalau saya boleh simpulkan gambar ini. Lihat gambar ini semua tadi. Ingat teologi tepukan tangan tadi ya. Yang pertama Yesus menepuk tangan menepuk bahu, menepukkan tangannya kepada bahu dari si bapak yang sedang ragu, yang sedang bergumul. Tetapi kemudian ada scene selanjutnya bagaimana si bapak itu mengarahkan tangannya supaya Yesus menolong. Ya, Yesus menolong dia supaya dia bisa jadi percaya. Tapi yang ketiga juga bagaimana Yesus menunjukkan kuasa tangannya kepada si anak itu sehingga anak itu bisa disembuhkan. Saya seringkali memberikan tips, ini juga ada gambar yang mungkin mirip. Tips untuk menggandeng anak, boleh kan ya? Kalau sebagai seorang yang berkecimpung di pelayanan anak-anak juga, ada tips praktis juga. Ternyata menggandeng anak itu ada seninya, gitu ya. Setidaknya ada 3 cara menggandeng anak. Yang pertama ini, gandengan pertama, ya itu ya muncul. Tangannya sama-sama menggenggam gitu ya. Ini gandengan persahabatan, gandengan mesra. Ingat ya dulu pada waktu suami istri kalau
lagi dating begitu ya. Wah, itu kan gandengan mesra gitu ya, gandengan mesra. Oh, ini gandengan mesra, ini gandengan persahabatan. Kita gandengan sambil gandengan begitu, kemudian kita sambil lihat-lihatan sambil ngobrol ya. Dengan anak juga begitu, kita perlu menggandeng. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang suka bersahabat dengan dia. Kita membangun relasi yang intim dengan anak-anak. Ini ya, kemana-mana kita gandengan seperti itu. Tetapi ada gandengan yang kedua, ya ini gandengan yang kedua. Gandengan yang kedua itu adalah kita memberikan telunjuk kita. Ya, kita memberikan telunjuk kita, kemudian si anak menggandeng telunjuk kita. Oh, si anak ini gandengan ini apa ya tujuannya? Kita sedang melatih anak-anak untuk bisa percaya sama kita. Kita sedang melatih anak-anak untuk dia bisa bergantung kepada kita atau tidak. Coba bayangkan kalau kita lagi jalan-jalan ya, kita sengaja kasih telunjuk kita. Maka kita sebenarnya sedang memberi kesempatan kepada si anak untuk apa? Untuk memutuskan dia mau terus gandeng atau enggak. Ya, kadang-kadang kalau dia lihat sesuatu yang lebih menarik, maka gandengannya dilepas lalu dia bisa pergi ke arah itu yang lebih sesuatu yang menarik dan dia melihat-lihat. Tapi ketika sesuatu itu menakutkan, dia lari kepada kita dan dia gandeng kita lagi. Jadi ini gandengan yang melatih ini kalau melatih kepercayaan anak-anak gitu ya. Tetapi ada jenis gandengan yang ketiga. Menggandeng anak yang ketiga. Wah, ini gandengan untuk keamanan. Gandengan untuk pertolongan. Kalau kita menggandeng anak-anak, kalau pada waktu kita menyeberang jalan, menggandeng anak kecil itu harusnya dengan cara seperti ini. Wah, ini sekalian tips keamanan ya. Kalau kita biasanya kalau menyeberang jalan dengan anak-anak, gandengan yang nomor 1. Coba nanti dipraktekkan, maka ada kemungkinan waktu anak itu panik atau anak itu takut, dia bisa melepaskan. Tetapi gandengan yang tepat untuk memastikan anak itu aman, memastikan anak itu tidak celaka, maka kita harus gandeng di lengannya. Gitu. Coba nanti dipraktekkan, maka itu aman. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah seni menggandeng gitu ya. Ya, sedikit intermezzo. Kira-kira ini kan juga gandengan dengan pasangan kita ya kalau sudah menikah suami istri. Kira-kira kalau suami istri gandengnya sekarang yang mana ya? Masih kalau pergi berdua itu masih gandengan yang pertama itu enggak bermesraan enggak gitu ya. Dulu katanya sebelum pandemi, sekarang itu kan zaman dibagi 2 ya, sebelum dan setelah pandemi. Dulu katanya sebelum pandemi itu gandengan suami kepada istrinya itu yang nomor 3. Loh, kok bisa Pak Betuel? Ya, digandeng supaya kalau ke mall itu enggak pergi atau lari kepada toko yang tulisannya sale gitu ya. Biar aman gitu. Tapi setelah pandemi, gandengan suami dan istri itu gandengan yang kedua. Loh, kok bisa Pak Betuel? Iya, karena sekarang itu jarinya dipakai untuk buka Shopee, buka Tokopedia. Jadi enggak aman. Supaya aman, jarinya digandeng gitu ya. Ya ini sedikit joke gitu. Tetapi itulah kehidupan kita. Bahkan menggandeng pun ada seninya. Nah, kalau saya boleh menutup pemberitaan firman dengan sebuah kalimat panjang tentunya. Saya akan menuliskan demikian. Ini juga bagian dari teologi tepukan tangan ya. Di situ dituliskan, hidup mengikut Yesus adalah sebuah perjalanan dari satu langkah iman kepada langkah iman selanjutnya. Iman yang sering bercampur dengan keraguan dan kerapuhan. Sulit untuk terus percaya karena betapa berat beban yang menekan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Yesus itu bukan satu perjalanan yang satu kali dan kemudian kita terus ajak. Iman itu seperti langkah. Hari ini bisa begitu yakin, besok bisa mulai ragu-ragu, besok bahkan sepertinya iman itu hilang. Ini adalah sebuah perjalanan dari satu langkah iman kepada langkah iman selanjutnya. Itulah kehidupan mengikut Yesus. Iman itu adalah perjalanan dari satu langkah kepada langkah yang lain. Dan sadarilah, seringkali langkah iman itu bercampur dengan keraguan dan kerapuhan. Sulit kadang-kadang untuk terus percaya. Sulit untuk terus percaya. Saya ingin membukakan itu kepada setiap kita. Jadi kalau minta maaf kalau ada seringkali ada pengajaran, kita harus memiliki iman kuat yang senantiasa, iman yang kuat di dalam hidup ini. Memang kita perlu iman yang kuat kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya dari satu langkah iman kepada langkah iman selanjutnya kepada langkah iman selanjutnya seringkali itu bercampur dengan keraguan dan kerapuan dan ketidakberdayaan.
Namun justru di saat itu datanglah kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman. Berserulah kepada Dia, tolong aku yang tidak percaya ini. Pada saat kita melangkahkan kaki kita berjalan dalam iman. Dan ketika itu bercampur dengan keraguan, bercampur dengan kerapuan. Di saat itu jangan engkau merasa malu, jangan engkau merasa aku kok orang Kristen kok ragu-ragu begini. Justru saat itu datanglah kepada Yesus dan berkata kepada Sang Penyempurna dan Pencipta iman itu. Serukan, tolong aku yang tidak percaya ini. Tolong aku Tuhan yang tidak percaya ini. Dan hari ini saya berdoa, biarlah Yesus membangkitkan imanmu. Hari ini dimanapun kau berada, kalau kau sedang mengalami keraguan dalam hidupmu, aku berdoa biarlah Yesus bangkitkan iman itu di dalam kehidupanmu. Dan sambil mengacungkan tangan, katakan, oh Juru Selamat, pegang tanganku. Dan percayalah tangan Yesus yang sudah terpaku di salib untuk menyelamatkan kita. Tangan yang sama itu akan menggandeng erat kehidupanmu selamanya. Selamanya. Iman itu bicara tentang Allah yang menggandeng tanganmu. Keputusan iman itu datang pertama justru dari Yesus. Dia akan bangkitkan iman dalam hidupmu. Dia akan gandeng hidupmu erat dengan tangannya selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa.